Salam Jemaat GPI Keluarga Kudus, sambut sukacita Natal dalam Warta Sepekan, Minggu 24 Desember 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GPI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dengan Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Mewakili Gembala Sidang, staf penggembalaan, dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun pada 26 Desember Bapak Pendeta Muda Gideon Sumarno, 28 Desember Yohana Anita C, 29 Desember Ibu Esther Suwarti Mugida, Ibu Christine. Tanggal 30 Desember, Ibu Lydia Haryanti. Info ibadah. Ibadah doa pagi untuk minggu ini diadakan pada hari Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Dalam persiapan Natal, ibadah Youth Hero of God untuk minggu ini ditiadakan. Dan untuk adik-adik kesayangan Tuhan, jangan lewatkan ibadah Hesed Kid setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja lantai 2. Tangan kasih untuk bulan ini kita fokuskan untuk jemaat GPI Keluarga Kudus yang membutuhkan, sehingga mereka dapat bersukacita di momen Natal ini. Mari menjadi berkat bagi sesama lewat amplop tangan kasih. Info Natal. Jangan lewatkan ibadah Natal umum GPI Keluarga Kudus besok hari Senin 25 Desember 2023 pukul 5:30 sore di gereja, dan ibadah Natal Youth Hero of God pada hari Jumat 5 Januari 2024 pukul 4 sore di gereja. Ibadah syukur tahun baru 2024 sebagai wujud ucapan syukur atas anugerahnya di tahun 2023, kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur di hari Minggu 7 Januari 2024 pukul 6:30 pagi. Ibadah disertai perjamuan suci. Ibadah Minggu sore digabung dengan ibadah Minggu pagi. Untuk membangun kebersamaan jemaat, kita akan makan pagi bersama. Bagi jemaat yang ingin membawa makanan untuk dinikmati bersama, silakan menghubungi Ibu Anis di nomor 0858 6990 8271. Marilah kita membangun kehidupan yang berfokus kepada kasih Allah dan menaruh iman di dalam Dia yang mengasihi kita. Demikian Warta Minggu ini. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang sempurna, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal yang sudah diberikan kepada kami untuk menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami, memberikan kami hidup yang baru. Dan kami bersyukur karya Roh Kudus tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, mengarahkan kami terus, membuat kami berfokus kepada karya Kristus yang sempurna. Pagi hari ini kami bersyukur 6 hari penuh Engkau sertai kami di dalam aktivitas kami, pendidikan kami, pekerjaan kami, dan pagi hari ini tiba saatnya kami ada di tempat ini menyediakan hati dan pikiran kami untuk dibentuk oleh kuasa Roh Kudus agar
hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur. Dan saat firman itu masuk di dalam tanah hati dan pikiran kami, firman itu akan tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya anugerah-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Sang Putra dan terima kasih Roh Kudus, karya-Mu sungguh luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara semuanya? Saudara diberkati Tuhan sore hari ini. Amin. Saya percaya saudara adalah anak-anak yang disayang Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama saya yuk, aku anak yang disayang Tuhan. Belum semuanya, aku anak yang disayang Tuhan. Nah, saudara kasih tahu sebelah saudara kalau sebelah saudara itu anak yang dikasih Tuhan. Kasih tahu, kamu anak yang disayang Tuhan. Kasih tahu sebelahnya. Oke, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat saudara semua. Saya percaya di Natal ini anugerah Tuhan semakin berlimpah di dalam kehidupan saudara. Ya, saya minta tolong bantuannya untuk saudara semuanya menselenkan handphone. Kalau ada handphone yang bunyi berarti itu alarm saya. Yang kedua, jaga kondisi ketenangan anak-anak ditempatkan di duduk yang manis di tempatnya masing-masing. Ya saudara, kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Ini adalah kisah kasih Efesus seri ke-8. Sudah part 8 saudara. Saya mengencourage ya, saya menyemangati saudara untuk saudara ulang kembali. Kisah kasih Efesus part pertama ya, yang membahas tentang protos agape. Bagaimana jemaat Efesus itu meninggalkan kasih Allah. Lalu kisah kasih Efesus part 2 ya. Masih ingat saudara, tanpa penebusan tidak ada apa? Berkat dan warisan. Apakah saudara sudah ditebus? Amin. Siapa yang menebus saudara? Yesus. Bagaimana Yesus menebus saudara? Mati di atas kayu salib. Nah, ini saudara, ya, kisah kasih Efesus part 8 ini adalah puncak dari fondasi. Ya, puncak dari fondasi. Jadi begini, kalau saudara mempelajari kitab Efesus, surat Efesus ya, Efesus 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kitab Efesus bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Efesus 1 sampai 3, pasal 1 sampai pasal 3. Itu berbicara tentang kekayaan Allah yang maha besar. Bagaimana Allah menyatakan rencananya melalui Yesus Kristus. Dan itu adalah fondasi keyakinan orang percaya. Dan Efesus 4, 5, 6 itu adalah bangunan yang dibangun dari fondasi tersebut. Jadi pastikan saudara ulang lagi, saudara ulang kembali. Karena begini saudara, kalau saudara belajar, saudara tidak bisa belajar sekali langsung paham. Ya, nggak bisa. Belajar harus diulang terus. Yosua 1 ayat 8, perkatakanlah kitab Taurat ini siang dan apa saudara? Malam. Artinya ada kegiatan yang disengaja untuk mengulang. Nah, saudara ulang lagi. Ya. Tahun ini tahun supranatural, tahun yang luar biasa. Saya melihat banyak sekali kesaksian-kesaksian supranatural yang ajaib. Dan tahun depan kita akan memasuki tahun yang luar biasa lagi. Lebih luar biasa dari tahun ini. Amin. Kok iya pas ya, jadi ini part 8, puncak fondasi, tahun depan adalah bangunannya. Ya, jadi saudara, saya dorong saudara untuk ulang lagi, dengarkan lagi. Karena saat saudara mendengarkan firman itu berkuasa mengubah pikiran dan hati saudara. Amin. Oke. PowerPoint selanjutnya, sebelumnya saya ingin memberikan sebuah introduksi terlebih dahulu, memberikan sebuah istilahnya, landasan berpikir teologis. Oh ya saudara ngomong-ngomong, kalau saudara lihat Pastor Danis kok kenapa sekarang kurus, apakah susah? Ya, saya tidak susah saudara, justru saya malah semakin happy, semakin hidup setelah saya jadi wakil gembala. Ini kurus karena olahraga. Tapi setelah saya ngaca ya ternyata saya lebih ganteng kalau kurus. Oke, mungkin di sini saja ya, soalnya di sini hitam. Ya. Saudara perhatikan di layar LCD. Ini namanya theological triad ya. Artinya apa sih? Jadi begini saudara, yang saya jelaskan ini adalah mengapa kok saya sama Bapak Gembala itu khotbahnya bisa sama. Nah saudara,
ada doktrin-doktrin penting yang tidak bisa dihilangkan dan itu harus diajarkan secara berulang bagi jemaat. Maksudnya apa? Kalau saudara perhatikan yang sebelah kiri ya, yang first order doctrine itu non-negotiable, tidak bisa dinego. Karena isinya begini, ya. Authority of Scripture, otoritas Alkitab. Saudara percayakah Alkitab adalah firman Allah? Amin. Begitu saudara berkata Alkitab bukan firman Allah, saudara bukan orang percaya. Karena doktrin pertama ini yang menunjukkan iman Kristen, iman kita. Kita percaya Alkitab adalah firman Allah, 66 kitab kanonik, Kejadian sampai Wahyu, itu adalah firman yang Allah inspirasikan kepada para penulis Alkitab. Dan perhatikan, firman itu menceritakan tentang doctrine of creation, penciptaan. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Orang ateis ngomong bumi itu diciptakan dengan Big Bang ya. No, Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Nah, yang ketiga, karena Allah menciptakan langit dan bumi, Allah punya nature ya, poin ketiga yang sebelah kiri, first order. Nature-nya itu apa? Maha hadir. Betul saudara? Allah maha hadir, amin. Allah maha kuasa. Allah maha mengetahui. Allah maha melihat. Ya. Nah sekarang itu natur Allah, sifat Allah yang langsung nempel di diri Allah. Setelah itu poin yang keempat, Tritunggal. Katakan bersama saya Tritunggal, 2, 3. Tritunggal, Allah Esa, 3 pribadi yang berbeda. Saya jelaskan ya, Tritunggal itu tidak berbicara tentang keberapaan Allah. Karena kalau Allah bersama dengan kita, Allah bersama saya, Allah bersama saudara, misalnya deh, Allah bersama saya, bersama istri saya, bersama El, bersama Agung, ada 4 orang, apakah jumlah Allahnya 4? Tidak. Nah itu menjelaskan Tritunggal. Tritunggal tidak menjelaskan keberapaan Allah, Tritunggal menjelaskan kebagaimanaan Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, selesai di sini. Allah yang Tritunggal itu, saudara perhatikan, berinkarnasi di dalam diri Yesus ya. Kita memperingati Natal, Natal itu adalah firman yang menjadi manusia, itu doktrin yang tidak bisa digeser. Terus, nah mengapa Yesus turun ke dalam manusia, menjadi manusia? Karena manusia itu sudah terjual di bawah apa saudara? Dosa. Efesus 2 ayat 3, manusia dilahirkan dengan naluri jahat. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia. Nah Yesus datang ke dalam dunia, untuk membenarkan manusia oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita. Itu semuanya adalah pemberian Allah. Iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara pagi hari ini sedang mendengarkan firman Kristus ya. Nah ini yang membuat saya dan Bapak Gembala kalau khotbah itu selalu klop. Karena apa? Karena kita setia. Ya, setia mengabarkan berita yang benar. Saudara, gereja akan kehilangan identitasnya kalau nasihat atau akan hal yang ini. Oke. Jadi kalau saudara mau mengukur gereja ini sehat atau tidak, perhatikan apa isi khotbahnya. Kalau khotbahnya tidak memberitakan tentang ini, yang sebelah kiri, harus dipertanyakan. Ya, karena ini berita yang langsung menempel di dalam hati orang percaya. Nah, lanjut lagi. Ada atonement, penebusan, ya tanpa penebusan tidak ada berkat dan warisan. Ada resurrection, kebangkitan. Jadi nanti ketika Yesus datang kedua kali, tubuh kita akan dibangkitkan menjadi tubuh yang tanpa dosa. Yang terakhir adalah final judgment, yaitu penghakiman terakhir. Itu adalah doktrin utama, ya, yang tidak bisa digeser dengan apapun. Nah saudara, kalau saudara bingung, saudara tanya saya. Ya, saudara bisa hubungi nomor saya atau hubungi nomor pastoral, kita janjian ngopi-ngopi sambil ngobrol Alkitab. Nah asik gak tuh? Asik kan? Ngopi-ngopi sambil ngobrol Alkitab. Saya akan jelaskan secara rinci bagi saudara, karena Tuhan membangkitkan di dalam diri saya itu satu kemampuan, yaitu kemampuan mengajar saudara. Jadi saya pengen saudara itu paham betul bahwa natur manusia itu sudah rusak sehingga saudara butuh juru selamat. Begitu. Saudara paham atau makin pusing? Kalau pusing, WA ya, kabarin saya, kita akan ngopi-ngopi sambil ngobrol Alkitab. Oke, introduksinya cukup.
Kita akan lanjut lagi membahas tentang kisah kasih Efesus part 8. Saudara masih semangat baca firman Tuhan, amin? Oke, kita buka bersama-sama Alkitab kita di Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Oke ya, saya akan bacakan ayat yang ganjil. Saudara baca ayat yang, saya akan bacakan ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil, nanti ayat 21 kita baca bersama-sama. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bersama-sama. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam turun-temurun sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Oke, ini adalah puncak dari fondasi. Puncak dari fondasi yang Paulus tanam kepada jemaat di Efesus. Nah, apa yang akan kita pelajari dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21 ini? Ya, ada 2 poin utama, sebenarnya ada 2 poin utama. Poin pertama itu tentang doa, tentang kuasa kasih dan kedewasaan. Jadi Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus, agar jemaat di Efesus itu tinggal di dalam kuasa Allah, kasih Allah, dan kedewasaan. Nah kalau di breakdown lagi, poin ini ada 3. Yang pertama, Paulus menyatakan betapa Paulus takjub kepada Allah. Subpoin yang kedua, Allah yang menguatkan bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan jemaat Efesus. Yang ketiga, bagaimana Paulus berdoa agar jemaat Efesus itu tenggelam di dalam kasih Bapa. Saya berdoa ini saudara dialami semuanya. Karena Paulus itu pemimpin jemaat Efesus, ya. Saya harus berdoa seperti ini bagi jemaat. Saya berdoa supaya jemaat itu hidup dalam kuasa, kedewasaan, dan kasih Kristus. Saya berdoa supaya saudara itu kalau merenungkan Allah itu takjub gitu loh. Karena Allah yang memberikan kekuatan bagi saudara. Dan saya selalu berdoa supaya saudara tenggelam dalam kasih Bapa. Saya dan Bapak Gembala, setuju Bapak Gembala? Oke. Bagaimana anak Anda keren tidak? Bercanda ya. Oke, yang terakhir. Pujian kepada Allah dapat melakukan jauh lebih banyak. Nah ini nanti poin yang terakhir adalah poin yang spesial. Oke saudara, kita akan breakdown satu persatu. Ya. Lanjut PowerPoint selanjutnya, saya akan bacakan Efesus 3 ayat 14-15. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di dalam atas bumi menerima apa? Namanya. PowerPoint, yuk next. Jadi begini, Paulus di dalam ayat ini menunjukkan betapa Paulus itu heran. Paulus heran kepada Allah karena Allah ya melibatkan jemaat Efesus yang bukan siapa-siapa. Jemaat Efesus bukan siapa-siapa. Jemaat Efesus itu bukan orang Israel. Tetapi jemaat Efesus itu dilibatkan Allah untuk menjadi milik Allah. Dan ini menarik ini, berada dalam rencana kosmik Allah. Katakan bersama saya rencana kosmik Allah. 2, 3. Bahasanya kok keren-keren? Iya keren emang. Maksudnya apa? Jadi begini saudara, sebenarnya ya, ingat kisah kasih Efesus part 5 mungkin, 5 ya. Kita bukan orang Israel, betul? Saudara orang Kudus, betul ya? Orang Kudus, orang yang tinggal di kota Kudus. Bukan orang Israel, betul? Halo, betul? Harusnya saudara tidak mendapatkan keselamatan itu, karena keselamatan itu ditujukan khusus bagi orang Israel. Sama seperti
Paulus yang heran betapa Allah itu maha melimpah, maha baik, maha pengasih, lagi maha penyayang. Membukakan rencana keselamatan untuk alam semesta yang dikhususkan bagi jemaat Efesus. Keselamatan itu sebenarnya ya saudara ditentukan bagi orang Yahudi. Namun karena orang Yahudi menolak Yesus, maka keselamatan itu diberikan kepada semua orang yang mau percaya. Dalam hal ini jemaat di Efesus. Dan Yesus pun sudah pernah bercerita tentang perumpamaan tersebut. Kalau saudara perhatikan di Lukas 14. Yesus itu memberikan perumpamaan. Ada seorang kaya ya, ini nanti kita akan belajar poin ini. Ada seorang kaya yang mengadakan pesta. Orang kaya itu pasti punya teman-teman, punya sahabat handai taulan. Dan Yesus bercerita, orang kaya ini mengundang semua sahabat-sahabatnya untuk datang ke pesta tersebut. Orang kaya ini menyuruh mengutus suruhannya untuk mengundang handai taulan sahabat orang-orang kaya. Dan ketika pesuruhnya ini datang ya ke perjamuan makan, sahabat orang kaya ini jawab, saya sibuk, aku sibuk ngurusin ini, ngurusin itu. Dan tidak ada orang yang datang. Dan akhirnya orang kaya ini bilang, sudah kalau nggak ada yang mau datang, panggil semua yang mau. Orang miskin, orang yang ada di lorong-lorong jalan, panggil semua yang mau. Pokoknya rumahku harus penuh. Aku pengen jamuan makan ini didatangi oleh semua orang. Kalau yang tidak mau terima undangan ya sudah. Yang penting panggil semua orang, suruh datang ke jamuan makan. Dan akhirnya pesuruhnya itu menyusuri jalan, ini di Lukas 14 ya. Lalu pesuruhnya itu ngundangin banyak orang. Sampai pada akhirnya rumahnya itu baru keisi 80%. Akhirnya orang kaya itu bilang, panggil lagi yang banyak, paksa mereka. Saudara, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang kabar keselamatan. Yesus datang untuk menyelamatkan orang Yahudi, tetapi orang Yahudi itu menolak. Akhirnya keselamatan itu dilimpahkan bagi seluruh dunia. Nah, pagi hari ini saudara, Allah ingin mengundang kita semuanya di dalam rencana kosmik Allah. Di dalam rencana keselamatan Allah, amin. Halo, Allah mengundang saudara untuk hidup di dalam hal yang supranatural, yang suka katakan amin. Allah itu selalu mengundang saudara loh, setiap minggu melalui pemberitaan firman, Allah mengundang saudara, ayo kamu jangan hidup dari kekuatanmu, aku akan memberikan kekuatanku bagi kamu. Tapi apakah kita mau meresponi itu? Atau kita mau, alah apa sih, ke gereja, datang ke gereja ya ke gereja aja lah. Nggak usah terlalu serius-serius amat lah. Kan kita hidup di dalam masyarakat yang bertoleransi. Oke, toleransi oke, tetapi keimanan nggak bisa ditawar, betul saudara? Allah selalu mengundang saudara untuk menikmati rencana keselamatan Allah. Dan perhatikan poin yang kedua, kita dilibatkan di dalam rencana kosmik Allah karena karya keselamatan Allah Tritunggal. Jadi Bapa mengirimkan Yesus untuk mati bagi kita, di mana saudara dipersilahkan untuk menikmati keselamatan yang sempurna, yang setuju katakan amin. Bahkan sampai alam semesta ini menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Maksudnya apa? Coba kita buka Roma 8 ayat 19. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saudara. Halo? Ini ayat untuk kita saudara. Amin. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk itu menantikan kita itu dinyatakan. Amin. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita dinyatakan? Kita tinggal di dalam rencana keselamatan Allah. Setiap minggu Allah mengundang kita untuk menikmati kehidupan keselamatannya, bukan kehidupan kita sendiri. Allah mengundang, ayo kamu bergantung kepadaku sama seperti ranting yang menempel di pokok anggur. Ini adalah undangan terbuka bagi kita semuanya. Saudara maukah saudara meresponi karya Allah yang sempurna? Amin. Kembali ke PowerPoint tolong.
Jadi rencana keselamatan Allah ini terlalu besar, saudara. Terlalu besar, terlalu ajaib, terlalu mulia. Dan saudara yang bukan siapa-siapa. Oke, saudara yang bukan siapa-siapa. Saudara bukan orang bersunat. Kalau misalnya kita pakai analogi Yesus ya di dalam Lukas 14, saudara ini adalah orang-orang yang ada di pinggir-pinggir jalan. Di dalam lorong-lorong itu loh. Yang diundang untuk menikmati jamuan makan orang kaya. Lukas 14. Nah pagi hari ini saya selaku hamba Tuhan mengundang saudara untuk menikmati jamuan keselamatan Allah. Siapa yang mau meresponi katakan amin. Amin. Saudara, kehidupan keselamatan itu bukan berbicara mati masuk surga. Itu yes. Tetapi kehidupan keselamatan di dalam sehari-hari, ya, di dalam praktek sehari-hari itu berbicara bagaimana Yesus Kristus dengan kemahakuasaannya mengalir menyatakan diri melalui saudara. Di mana saudara dibebaskan dari diri saudara yang sudah rusak ini. Di mana saudara dibebaskan dari tubuh saudara yang rusak ini. Dan itulah inti undangan keselamatan yang setiap minggu selalu digembar-gemborkan bagi saudara. Saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, amin. Ingat loh, Yesus itu menderita bukan untuk dirinya sendiri. Yesus menderita karena dia menanggung dosamu dan dosaku, amin. Pagi hari ini, mari kita responi undangan keselamatan itu, amin saudara. Cara meresponnya bagaimana? Duduk, dengar firman Tuhan dan percaya. Cuman itu doang, yes, percaya. Percaya bahwa Allah ingin menyelamatkan saudara di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Jadi pagi hari ini saudara dilibatkan di dalam rencana kosmik Allah, rencana keselamatan untuk alam semesta. Karena seluruh makhluk menantikan jemaat GBI Keluarga Kudus dinyatakan. Syaratnya apa? Percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita. Amin. Jadi inilah pujian yang luar biasa yang Paulus nyatakan kepada Allah karena melihat rencana keselamatan Allah bagi jemaat di Efesus. Saya pun heran dengan keajaiban Allah. Kenapa kok bisa heran? Kita sudah mengenal kasih karunia dari tahun 2014. Oke, sekali lagi, kita sudah mengenal kasih karunia dari tahun 2014. Tetapi dobrakannya baru kerasa itu akhir-akhir ini menjelang 2023 dan sepanjang tahun 2023. Dinyatakan begitu luar biasa. Tenang saudara, the best is yet to come. Yang terbaik itu masih akan mendatangi saudara. Kalau saudara menikmati tahun supranatural, percayalah tahun depan itu lebih gila lagi. Dan itu adalah undangan Allah. Amin. Saya percaya pagi hari ini Allah mengundang saudara untuk masuk di tahun 2024 dengan cara yang gak masuk nalar. Maukah saudara masuk di tahun 2024 dengan hal-hal yang gak masuk akal tetapi terjadi karena Allah mengasihi saudara? Maukah saudara? Amin. Oke, puji Tuhan. Kita taruh harapan kita hanya di dalam Yesus. Amin saudara. Oke, itu adalah poin dari ketakjuban kepada Allah. Poin selanjutnya. Yuk. Efesus 3 ayat 16 sampai 17 saya akan bacakan bagi saudara. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus didiam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam Dia. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. PowerPoint selanjutnya. Ayat 16-17 itu berbicara tentang bagaimana Paulus berdoa agar jemaat Efesus mengerti bahwa kesanggupan jemaat Efesus untuk hidup benar itu adalah pekerjaan Allah. Apa yang terjadi di Efesus? Jadi begini, ya. Kota Efesus itu kota yang glamor, kota metropolitan, kota tempat
kebudayaan-kebudayaan asing itu bertemu. Dan di kota Efesus itu terdapat sebuah situs penyembahan Dewi Artemis. Ya, Dewi Artemis itu dewi kesuburan. Saudara nanti bisa cek di Google, saudara Google Dewi Artemis itu patungnya seperti apa, nanti saudara bisa lihat. Dan orang-orang Efesus ya, penduduk Efesus itu tinggal di dalam paganisme, penyembahan berhala, amoral. Amoral kenapa? Karena penyembahan Dewi Artemis itu melegalkan apa yang namanya lacur bakti. Oke, ada lacur bakti di situ. Pendeta-pendeta Dewa Artemis itu perempuan-perempuan yang mempersilahkan laki-laki untuk, mohon maaf ya, menikmati tubuhnya sebagai dalam rangka penyembahan kepada Dewi Artemis. Jadi memang kota Efesus itu adalah kota yang seperti itu. Dan yang terakhir, orang-orang Efesus, ya, masyarakat Efesus itu tinggal di dalam keserakahan, hedonisme. Tetapi Paulus berdoa, aku berdoa supaya Allah menguatkan kamu. Allah menguatkan jemaat Efesus supaya tidak ikut-ikutan orang-orang Efesus yang lain. Nah, kalau sudah perhatikan ya, Allah yang kaya dan akan rahmat, hikmat dan kemuliaan terus menguatkan keyakinan jemaat Efesus agar mereka selalu berkemenangan melawan natur dosa mereka. Jadi Paulus berdoa betapa Allah itu luar biasa kepada jemaat Efesus, membuat jemaat Efesus tidak rusak bersama-sama dengan orang-orang Efesus yang lain. Akhirnya jemaat Efesus itu bisa cemerlang karena kasih Kristus. Nah saudara, Allah yang sama yang membuat jemaat Efesus itu tidak terlarut oleh gaya hidup masyarakat Efesus. Allah yang sama akan menguatkan saudara. Allah yang sama akan membuat saudara hidup benar. Allah yang sama akan membuat saudara hidup dalam kekudusan. Allah yang sama akan membuat saudara menang atas dosa. Amin. Allah yang sama memberikan kita kekuatan dan selalu menguatkan kita agar kita menang atas natur dosa kita. Di awal tadi saya sudah jelaskan, manusia itu sudah rusak karena dosa. Ya, dosa itu bertindak seperti tuan. Jadi karena kita terlahir tidak sempurna, maksudnya kita terlahir dengan keberadaan dosa. Dosa itu bisa mengontrol apa yang menurut kita baik, tapi justru membawa keburukan. Sebagai contoh, manusia itu punya nafsu makan. Betul saudara? Betul ya? Saudara itu sehari makan berapa kali? 3 kali. Saudara ngajak saya makan berapa kali? Bercanda. Oke, manusia punya nafsu makan. Kita makan sehari 3 kali. Tetapi perhatikan baik-baik, dosa itu bisa merangsang nafsu makan kita, membuat kita dikuasai nafsu makan sehingga kita tuh gelojoh makannya. Jadi kalau sudah lapar gitu, terus tiba-tiba dosa itu mempengaruhi nafsu makan kita, kita langsung makannya kalap gitu saudara. Sate kambing, sate babi, rendang, padang, apalagi duren, makan seolah-olah besok gak ada. Setelah itu pulang duduk, kok pusing ya, kok kenceng ya, ini kok kenapa ya? Gitu. Terus ditanyain, pengen bebas gak dari nafsu makan yang berlebihan? Pengen, tapi gak bisa karena terlalu enak. Nah itu namanya dikuasai nafsu makan yang mendapatkan rangsangan dari dosa. Pagi hari ini Allah yang Maha Kasih akan membuat saudara semuanya terbebas dari diri saudara yang sudah rusak ini ya. Sudah katakan amin. Contoh, kita pengen sabar menghadapi orang, betul? Kita pengen sabar kalau kita melihat kalau kita mendapatkan misalnya kita ketemu orang yang menjengkelkan, kita tuh pengennya sabar. Bahkan kita tuh pengen tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Katakanlah saudara di dalam dunia kerja. Saudara mendapatkan tantangan dadakan dari atasan saudara. Saudara kemerungsung, aduh iki piye. Lupa kalau punya Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini saudara dibebaskan dari rasa gelisah. Amin. Amin saudara. Suami istri.
Suami bisa mencintai istri karena kasih Kristus melimpah di dalam diri suami. Para istri katakan, asik. Sebaliknya, istri bisa mengasihi suami sedemikian rupa, masakin yang enak, dandan yang cantik. Karena istri penuh dengan kasih Kristus. Para suami katakan, oke. Itu tidak diupayakan saudara. Karena apa? Allah lah kekuatan untuk suami istri mengasihi. Jadi kadang-kadang begini ya, saya itu beberapa waktu yang lalu bertemu dengan seseorang yang punya kebiasaan buruk. Dan ketika orang itu cerita sama saya dengerin, ya, saya terima dia apa adanya, karena Yesus terima saya apa adanya, ya saya terima dia apa adanya. Saya dengerin gitu. Terus saya berdoa, saya bilang sama orang yang saya temui itu, kamu tidak akan bisa menang atas kebiasaan burukmu dengan usahamu. Kamu mau disiplin kayak gimana, nggak bisa. Yang kamu lakukan, yang bisa kamu lakukan adalah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, minta tolong. Kita ini orang yang butuh pertolongan. Saya bilang gitu. Nah, suatu ketika, saya berdoa, amin, dia pulang. Nah, suatu ketika orang ini tergoda untuk melakukan kebiasaan buruknya. Saya tidak mau ceritakan kebiasaan buruknya apa. Intinya orang ini tergoda untuk melakukan kebiasaan buruknya. Dan apa yang terjadi? Sudah hampir melakukan kebiasaan buruk, tiba-tiba tersadar. Kok aku gini ya? Akhirnya enggak jadi. Itu bukan kuatnya saya saudara ya. Itu semuanya karena kasih Kristus yang saya beritakan bagi orang tersebut. Dan saya percaya saudara semuanya, di tahun 2024, kebiasaan-kebiasaan buruk yang saudara mencoba untuk atasi dengan kekuatan saudara dan gagal, tahun depan saudara akan terbebas dari kebiasaan buruk itu. Amin. Kebiasaan buruk apa yang saudara coba tanggulangi tapi gagal? Saudara akan terbebas dari kebiasaan tersebut. Karena kasih Tuhan, bukan karena kemampuan saudara. Ingat saudara, ulangi lagi materi ini ya. Ulangi lagi materi ini karena penting untuk saudara dididik berulang-ulang tentang firman. Jadi pagi hari ini Allah yang kaya akan rahmat akan menguatkan saudara agar saudara menang atas dosa. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan keselamatan itu di dalam kamu. Yuk ikuti kata-kata saya. Allah mengerjakan keselamatannya di dalamku. Sekali lagi, Allah mengerjakan keselamatannya. Kasih tahu sebelahnya, di dalammu juga. Kasih tahu sebelahnya. Nah, kasih tahu sebelahnya. Ayatnya di mana Pak? Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Baca 2 ayat itu nanti saudara akan menemukan kalimat yang saya sebutkan. Jadi pagi hari ini saudara bisa berubah karena kasih Kristus. Amin. Amin. Oke. Saudara pasti berubah, saudara pasti beruntung karena kasih Kristus. Oke. Kita lanjut lagi. Kita akan membahas tentang arti tenggelam dalam kasih Allah. PowerPoint selanjutnya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Betapa apa saudara? Lebar, terus panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi. Katakan dipenuhi, 2, 3. Dalam apa? Segala kepenuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa jemaat GBI Keluarga Kudus dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus seperti ini. Maksudnya apa? Coba PowerPoint. Oke, perhatikan ini kata-kata yang menarik ini. Kasih Allah yang di luar nalar pemikiran jemaat Efesus membuat jemaat Efesus berbuah karena tanpa kasih Allah tidak akan muncul buah roh. Perhatikan, tanpa kasih Allah tidak akan muncul buah roh. Buah roh itu bukan 9, satu rasa 9. Itu pakai kalimat singular itu di situ. Jadi jemaat Efesus ya, meskipun jemaat Efesus itu tidak pernah berinteraksi secara langsung dengan Yesus,
Jemaat Efesus, surat Efesus ditulis di tahun 60, sekitar tahun 60-an. Yesus naik ke surga di tahun 30-an. Bisa jadi orang-orang di Efesus mendengar ada seseorang yang luar biasa yang namanya Yesus, tetapi tidak pernah berinteraksi secara langsung. Dan Paulus datang memberitakan bahwa Yesus yang menurut desas-desus orang Efesus itu dengar, itu juga mati untuk jemaat di Efesus. Intinya seperti itu. Jadi Paulus memberitahu jemaat Efesus, kamu tahu enggak? Kasih Allah itu tinggi, dalam, lebar, dan luas. Gak bisa dinalar. Kok ya mau Yesus itu mati buat kamu? Tapi itulah yang terjadi. Dan itu membuat jemaat Efesus berbuah. Nah pagi hari ini saudara, betapa dalam, panjang, lebar, dan luas. Tinggi, luas. Gak bisa diselami. Kalau kita berpikir ya saudara ya, kalau kita berpikir ya, kok mau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, repot-repot menjadi manusia. Ya. Allah Yesus itu mau memberikan dirinya. Oke. Memberikan dirinya untuk apa? Untuk disiksa. Yesus itu lahir di mana saudara? Kandang domba. Saudara tahu Yesus lahir di Bethlehem kan? Betul ya? Yesus ingat, Yesus lahir di Bethlehem, bukan di bawah pohon korma. Di bawah pohon korma itu adalah Injil Gnostik yang judulnya The Gospel of Birth of Mary, pasal 20. Nanti cek. Tuh. Kembali lagi, Yesus lahir di Bethlehem. Kata Bethlehem itu berasal dari dua suku kata Beth dan Lehem. Ikuti kata-kata saya, Beth, Lehem. Artinya apa? Rumah roti. Kata Bethlehem itu artinya rumah roti. Nah, Yesus lahir di Bethlehem. Kelahiran Yesus itu sudah ditakdirkan matinya untuk apa? Yesus berkata, inilah akulah roti yang turun dari surga. Yesus memberikan tubuhnya supaya kita tidak sakit lagi. Amin. Pagi hari ini apapun kelemahan fisik saudara, lihat Yesus yang sudah menanggung kelemahan fisik saudara. Amin saudara. Jemaat GBI Keluarga Kudus, saya berdoa kalau Tuhan panggil tidak dalam keadaan sakit dan tidak dalam keadaan kecelakaan. Halo? Saya ulangi. Jemaat GBI Keluarga Kudus, saya berdoa karena kasih Allah sempurna. Ketika Tuhan panggil tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan kecelakaan. Di dalam keadaan di rumah baik-baik saja. Tanpa sakit, tanpa kecelakaan, dan tanpa hal yang buruk. Amin. Saya percaya karena kasih Allah terlalu besar. Kasih Allah sudah didemonstrasikan oleh kematian dan kelahiran Yesus. Dan ketika Yesus bangkit, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus bangkit, Yesus menang atas maut. Demikianlah juga kita. Dan pagi hari ini kita perlu, perhatikan, kita perlu tenggelam di dalam kasih Allah. Saya berdoa saudara tenggelam di dalam kasih Allah. Karena begini saudara. Ada yang pernah berenang di laut tidak? Kalau berenang di laut, musuh saudara apa? Arus laut. Oke. Kenapa kok saya berdoa saudara tenggelam di dalam kasih Allah? Jadi begini. Saya itu ketika suatu saat Roh Kudus ngajarin saya ayat ini. Jadi begini saudara. Misalnya nih, ada sebuah aliran air yang kencang membawa saudara dari titik A dan titik B. Ya. Saudara tidak perlu berupaya untuk sampai ke titik B. Saudara hanya perlu tenggelam, mengizinkan arus itu membawa saudara dari titik A sampai titik B. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara tenggelam di dalam kasih Allah, kemanapun kasih Allah membawa hidup saudara, di situ saudara akan ikut. Yang artinya, kalau saudara tenggelam di dalam kasih Allah, saudara akan kesulitan untuk berbuat dosa. Yang setuju katakan amin. Halo? Gak percaya ya? Saya ulangi sekali lagi. Kalau saudara tenggelam di dalam kasih Allah yang besar, saudara merenungkan betapa besar kasih Allah bagi saudara. Dan saudara tenggelam di dalam kasih Allah. Dan saudara mengizinkan hidup saudara dibawa oleh kasih Allah kemanapun kasih Allah pergi. Maka saudara akan kesulitan untuk berbuat dosa. Halo? Karena enggak sesuai, karena saudara melawan kasih Allah.
Ilustrasi yang paling sederhana, saudara tahu istilah bucin? Bucin apa, guys? Yang Yud. Bucin apa? Hah? Budak cinta. Saya pernah jadi bucin, saudara. Serius, ini tak ceritain aja. Ini ilustrasi yang menggambarkan kasih Allah ya. Saya itu pernah bucin. Saking bucinnya saya, mohon maaf Pak Pendeta ya. Saya sampai minggat 2 kali karena bucin. Wes orang urusan putu pendeta, anak pendeta yang penting mengejar cinta. Itu bucin. Karena saya tenggelam di dalam lautan asmara. Ngeri. Itu bucin karena didorong oleh perasaan cinta yang menggebu-gebu. Semakin dilarang, semakin menantang. Kayak gitu kan orang yang bucin itu. Nah saudara, kalau saudara tenggelam di dalam kasih Kristus, saudara akan seperti itu. Halo? Renungkanlah kasih Kristus setiap saat. Dan saat saudara melihat betapa besar kasih Kristus bagi saudara, saudara gak sabar kapan ya hari Minggu ya? Kapan ya aku pelayanan ya? Kapan ya aku bisa nyampein firman ya? Kapan ya aku CG ya? Amin. Karena apa? Karena yang mendorong saudara itu bukan upaya saudara. Yang mendorong saudara itu kasih Kristus. Pagi hari ini saya berdoa supaya saudara bucinnya itu benar. Yang setuju katakan amin. Saudara didorong oleh kasih Kristus yang luar biasa. Saudara memberi karena kasih Kristus. Saudara mengabdikan diri saudara karena apa? Kasih Kristus. Seberapa besar kasih Kristus bagi saudara? Mati dan bangkit. Seberapa besar kasih Kristus bagi saudara? Dia memberikan tubuhnya untuk disiksa bagi saudara. Seberapa besar kasih Kristus bagi saudara? Dia memberikan tangannya untuk dipaku. Memberikan kakinya dipaku. Dipaku loh saudara. Di atas kayu salib. Seberapa besar kasih Kristus bagi saudara? Dia mengizinkan dirinya dipermalukan supaya jemaat GP Keluarga Kudus tidak mendapatkan malu lagi. Amin. Itu adalah kasih Kristus yang besar. Saudara pagi hari ini diberkati? Amin. Oke. Poin terakhir, setelah terakhir biasanya pulang ini. Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan? Oke, ada hal yang menarik di ayat ini saudara. Kalau saudara perhatikan kata yang melakukan jauh lebih banyak itu diambil dari bahasa Yunani hyperekperisio. Ya, hyperekperisio. Agak belibet. Yang artinya jauh lebih banyak. Sebenarnya kata tersebut ya, frasa tersebut itu sulit diterjemahkan atau dicari makna harafiahnya karena memiliki arti dan nuansa melakukan sesuatu di luar nalar manusia dengan sangat melebihi batas. Maksudnya apa? Jadi begini saudara, kalimat tadi kan kita baca ya, melakukan jauh lebih banyak. Itu secara Yunani, gramatika Yunani itu susah dicari ini padanan kata, artian kata. Karena punya nuansa melebihi sesuatu. Ilustrasinya begini, saudara tahu arti membagongkan enggak? Biasanya anak-anak muda kan, wah ini ceritanya sangat amat membagongkan gitu. Kita ngerti, anak-anak seumuran itu tahu arti membagongkan, betul ya? Betul dah membagongkan. Ngerti membagongkan itu apa, tapi kalau disuruh menerjemahkan itu enggak bisa karena mungkin kadung nemen ya, kalimat itu ya artinya ya. Nah kalimat di dalam Alkitab Efesus 2 ayat 3 ayat 20 yang bertuliskan melakukan lebih banyak, itu memiliki makna apa? Kalau Allah melakukan sesuatu, itu hasilnya selalu melampaui batas. Amin. Frase itu ya, frase hyperekperisio itu menunjukkan Allah yang maha kuasa
dan melampaui segala nalar dan pikiran kita saat kita berdoa kepadanya. Saya pernah mengalami hal ini, saudara. Jadi begini, ini kesaksian yang saya dan istri saya pernah alami. Pada saat itu kita berdua masih tinggal di Semarang dan kita berdua berdoa untuk pelayan yang namanya Yudi Asmarahadi. Saudara tahu ya, yang pernah main bass dan main WL di sini, Yudi Asmarahadi. Pada saat itu dia mau menikah, dia ingin punya mobil, ceritanya gitu. Dia pengen punya mobil. Saya sama istri saya doain. Istri saya bilang, kok yuk doain kok Yudi kok supaya punya mobil gitu. Oke. Akhirnya kami berdua mendoakan Yudi supaya punya mobil. Tuhan berkati supaya Yudi punya mobil. Nah, apakah Tuhan jawab? Tidak. Tuhan tidak jawab. Tuhan tidak menjawab orang yang saya doakan untuk punya mobil. Tuhan menjawab orang yang saya doakan, si Yudi itu, bukan punya mobil saudara, punya rumah. Mobil harganya turun, kalau rumah harganya naik toh. Menurut saudara, itu melampaui batas tidak? Kalau misalnya saya berdoa Tuhan berkati Yudi punya mobil, dia punya mobil harganya turun. Tetapi yang Tuhan berikan kepada Yudi itu bukan mobil, rumah tapak di daerah Demak sana. Itu membuktikan bahwa Allah ketika menjawab doa kami berdua itu melampaui batas. Kalau saudara tanya, oh ya mungkin Pak Pendeta begini, saudara pada saat saya berdoa seperti itu, hidup saya dan istri saya belum seperti ini, tidak baik-baik saja. Tetapi saya percaya Allah adalah menjawab doa. Pagi hari ini ketika saudara berdoa, perhatikan baik-baik. Jawabannya Allah menjawab doa saudara dengan cara yang sangat amat luar biasa, gak masuk nalar. Dan hasilnya selalu melampaui batas. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus jemaat GBI Keluarga Kudus mengalami kepenuhan Allah. Sehingga jemaat GBI Keluarga Kudus sejahtera, diberkati Tuhan secara finansial, diberkati Tuhan secara rohani, sehingga menjadi saksi bagi kasih karunia Allah. Yang dikatakan amin. Allah akan menjawab doa ini dengan cara yang ajaib. Perhatikan, saat kita menaruh keyakinan di dalam Yesus dan menaruh iman di dalamnya, artinya apa? Artinya kita menaruh keyakinan di dalam Yesus saat kita berdoa, artinya kalau kita berdoa, kita itu taruh doa kita bukan di kelayakan kita, tetapi di bagaimana Allah itu sanggup. Nah pertanyaannya adalah, apakah Allah Maha Kuasa? Allah Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa artinya dia tidak akan pernah dapat mengingkari dirinya sendiri. Dengan kata lain, ketika kita berdoa, Allah pasti menjawab. Coba 2 Korintus 1 ayat 20. Kita baca bersama-sama ya saudara ya. 2, 3. Saudara, ingat, Yesus adalah apa? Ya apa? Ya atau? Halo? Ya atau apa? Ya, bagi semua janji Allah. Janji Allah bagi saudara. Allah berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan kuberkati. Kalau begitu, kalau saya berdoa kepada saudara, keturunan saudara akan diberkati, jawabannya apa? Amin. Amin. Caranya gimana? Gak ngerti. Tuhan punya cara yang ajaib yang tidak perlu kita ketahui. Dan bukan hak kita untuk bilang, Tuhan aku berdoa begini, kamu harus jawabnya gini. Lah kita siapa? Yang perlu kita lakukan adalah taruh pokok doa kita di dalam Dia. Percayalah, Dia sanggup melakukan apa tadi? Melakukan hal yang lebih besar, hal yang lebih mulia. Karena kasihnya kepada kita. Kembali ke PowerPoint Kak. Pagi hari ini saudara, saya itu pernah ngobrol sama satu pendoa syafaat ya. Tolong berdoa supaya GBI Keluarga Kudus itu menjadi pusat pemberitaan Injil Kasih Karunia. Dan beberapa waktu ketika ada ibadah FKK di sini, yang berdoa bilang gereja ini menjadi epicentrum. Epicentrum itu pusat pemberitaan Injil. Apakah itu disengaja? Tidak.
Dan Tuhan pasti pakai gereja ini, saudara. Kalau Tuhan pakai gereja ini, artinya Tuhan akan pakai saudara. Amin. Tuhan akan pakai saudara untuk menunjukkan bahwa ini loh, jemaat GBI Keluarga Kudus. Sekali lagi, jemaat GBI Keluarga Kudus yang di atas maupun yang di bawah. Mendapatkan hal-hal yang ajaib karena kasih Allah yang besar. Amin. Berdoalah yang besar. Berdoa hal yang besar, saudara. Berdoa buat apa? Keturunan saudara, suami, istri, gereja. Dan percayalah Tuhan pasti menjawabnya. Amin. Oke, kesimpulannya. Yuk. Yang pertama adalah kasih Allah membuat saudara dilibatkan dalam rencana kosmik Allah. Kasih Allah membuat saudara dilibatkan dalam rencana keselamatan Allah. Saudara ini sudah selamat dan saudara akan menikmati kehidupan Allah yang diberikan kepada saudara secara ajaib. Bukan karena saudara baik, tetapi karena Allah mengasihi saudara. Yang kedua, Allah memberikan saudara kekuatan agar saudara menang atas natur dosa saudara. Saudara menang atas kebiasaan buruk, saudara menang atas hal-hal yang buruk karena kasih Allah besar bagi saudara. Yang ketiga, kekuatan kasih Allah mendorong saudara untuk hidup benar tanpa diupayakan. Amin. Saudara bisa hidup benar, hidup kudus karena kasih Allah. Yang terakhir, Allah sanggup menjawab doa saudara dengan cara supranatural dan hasil yang di luar ekspektasi saudara. Berdoa yang besar ya saudara ya. Kalau sama Allah itu jangan minta sedikit, minta yang besar. Karena Dia adalah Allah yang maha besar. Amin. Pagi hari ini sudah diberkati? Amin. Oke, PowerPoint selanjutnya. Buah anggur bawa ke Makassar. Oh, enggak semangat. Ulang, buah anggur bawa ke Makassar. Untuk ditukar sehelai senar. Pengorbanan Yesus teramat besar. Selamatkan kita ke jalan benar. Amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2003 tahun supranatural, tahun depan kita akan menikmati hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Amin. Terjadilah di dalam kehidupan setiap jemaat karena kasih Kristus yang sempurna bagi kita semuanya. Tundukkan kepala saudara, tutup Alkitab saudara, saya minta pemain musik maju ke depan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Milikilah iman bahwa saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Tapi tiba saatnya hidup saudara akan Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara bisa memberkati orang lain lewat pelayanan pengabdian, lewat apapun. Dan Allah akan perlengkapi itu. Angkat tangan saudara. Berbahagialah saudara orang yang dikasihi Bapa, diberkati, dirahmati dengan kebajikan, kemurahan, dan segala hal-hal yang ajaib. Pulanglah, perlindungan Allah ada bersama dengan saudara, baik di dalam rumah, di luar rumah, di dalam kota, di luar kota. Apa yang kau jamah dilipat kali gandakan Tuhan. Engkau dibuat Tuhan berhasil. Pulanglah, membawa berkat yang berlimpah dari Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, lewat persekutuan Roh yang Kudus melimpahi saudara. Ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan supaya saya, amin. Berbahagia.